Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Firman Pratama di channel Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya senang sekali kalau Anda mengatakan bahwa kabar Anda begitu baik hari ini. Sama dengan saya, selalu baik dan selalu istimewa kapanpun dan dimanapun juga. Terima kasih buat kamu-kamu yang sudah subscribe di channel ini, yang sudah membuat menjadi 1000 subscriber. Dan bagi kamu yang belum subscribe, sekarang saatnya kamu subscribe dulu ya. Oke, kali ini saya ingin berbagi sebuah video inspirasi, yaitu langkah awal untuk menggunakan kekuatan pikiran secara benar. Banyak orang bingung bagaimana caranya menggunakan kekuatan pikiran. Banyak orang mencari-cari bagaimana caranya menggunakan kekuatan pikiran untuk hidupnya. Banyak orang sibuk membaca buku, mencari artikel, termasuk melihat video ini untuk menemukan cara yang benar untuk menggunakan kekuatan pikiran. Ada langkah awal yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa menggunakan kekuatan pikiran. Apa langkah awal itu? Yaitu mengenali pikiran dengan benar. Oke, sekarang kalau kamu punya perangkat yang namanya handphone, supaya kamu bisa menggunakan handphone itu dengan benar, maka yang kamu harus lakukan pertama adalah mengenali handphone itu. Mengenali di mana tombol on off-nya, di mana tombol menunya, di mana button kameranya, di mana fitur-fiturnya, bagaimana fungsi-fungsinya. Itu yang harus pertama dilakukan, betul kan? Kalau tidak kenal, maka tentu tidak bisa menggunakan. Nah, sama dengan menggunakan kekuatan pikiran. Yang pertama kali harus dilakukan adalah mengenal dengan benar apa itu pikiran. Pikiran adalah sebuah organ dari tubuh kita, sama dengan tangan, sama dengan mata, sama dengan kaki. Kalau kaki boleh digunakan untuk bergerak, kalau tangan boleh digunakan untuk memegang, kalau mata boleh digunakan untuk melihat, maka pikiran juga boleh digunakan untuk berpikir. Ketika banyak orang salah dalam mengenali pikiran, maka ujung-ujungnya dia juga salah dalam menggunakan pikirannya. Banyak orang takut menggunakan kekuatan pikiran karena dianggap tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan. Padahal kalau kamu mau mengenali pikiran dengan benar dan dengan utuh, maka disitulah letak kekuatan Tuhan pada diri kita, yaitu pada pikiran kita. Pikiran Anda, pikiran saya, pikiran kamu itu adalah sumber kebaikan di hidup kamu. Kalau kamu isi dengan baik pikiran kamu, maka pasti hidupmu selalu baik. Tapi kalau kamu isi dengan hal-hal yang jelek, maka yang jadi adalah hidupmu penuh kejelekan. Karena itu harusnya semua orang mengenali pikiran dengan benar, mengenali bahwa pikiran itu adalah anggota dari organ tubuh kita yang memang wajib dikenali dan digunakan. Kalau kamu tidak mau belajar untuk mengenali pikiran, kalau kamu tidak mau menggunakan kekuatan pikiran, itu sama saja kamu menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kamu. Tentu kamu tidak mau kan dianggap menyia-nyiakan yang Tuhan berikan. Karena itu sangat penting kamu untuk mengenali apa itu pikiran. Sangat penting bagi kamu untuk belajar menggunakan pikiran dengan benar. Sadari bahwa kamu harus kenal dulu apa itu pikiran. Yaitu pikiran adalah organ tubuh kita yang memang harus digunakan, sama seperti kaki, sama seperti tangan. Nah itu ya. Jadi langkah awalnya supaya kamu bisa menggunakan kekuatan pikiran adalah kamu harus mengenali pikiran itu apa. Dan kamu sudah tahu kan sekarang bahwa pikiran itu adalah organ tubuh dari diri kita, sama dengan tangan, sama dengan mata, sama dengan kaki. Sehingga kalau kaki boleh digunakan untuk bergerak, kalau tangan boleh digunakan untuk memegang, maka pikiran juga boleh digunakan untuk berpikir. Dan tahukah kamu bahwa orang-orang yang beruntung itulah orang-orang yang mau berpikir, yang mau menggunakan pikirannya dengan benar.
sama saja kamu manusia yang tidak mensyukuri yang Tuhan berikan. Ingat ya, terus bermimpi. Cara kedua adalah pastikan diri kamu memang mau menerima impian itu. Banyak orang yang saya temui di kelas AMC baru sadar bahwa mimpi-mimpi dia sebetulnya tidak terwujud karena memang dirinya belum mau menerima. Misalnya mimpi ingin punya mobil tapi masih ragu-ragu, taruh mana garasinya, ditaruh mana mobilnya, bagaimana bayar utangnya. Itu namanya masih ragu-ragu, berarti memang belum mau untuk menerima impian itu. Bermimpi punya anak tapi masih bingung, masih takut nanti bagaimana mengurus anak, itu namanya belum mau menerima. Kalau kamu belum mau menerima, bagaimana Tuhan mewujudkan impian itu? Ini yang banyak orang tidak sadari. Banyak orang menyalahkan Tuhan ketika impiannya gagal terwujud. Padahal sebetulnya yang membuat impian itu gagal menjadi kenyataan adalah dirinya sendiri, yaitu belum mau untuk menerima. Oke, sudah paham kan? Jadi pastikan kamu untuk selalu bermimpi, untuk terus bermimpi, dan pastikan kamu memang betul-betul mau menerima impian kamu itu. Jangan setengah-setengah. Nah, itu yang sudah saya eksperimen di hidup saya dan itu selalu terjadi. Nah, sekarang saatnya kamu menerapkan dua cara ini dalam hidup kamu sehingga impian kamu pasti terwujud. Ingat ya, kalau kamu suka dengan video ini, kamu like dan kamu share kepada teman-teman kamu lainnya sehingga semakin banyak orang yang tahu dan sadar bagaimana membuat impian selalu terwujud.